Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar 94,4 di edisi hari ini Selasa 19 Juli 2022. Masih bersama saya juga Arfan di ruang dengar Anda. Nah, kita berlanjut di sesi ini sampai jelang pukul 10 dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Dengan topik seleksi ASN 2022 hanya untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak begitu ya. Dan ini akan kita perbincangkan begitu pagi hari ini di ruang dengar Anda dengan narasumber-narasumber kita terkait di bidangnya. Nah, seperti halnya yang sudah kami hadirkan informasinya pendengar, di mana hasil dari keputusan ataupun juga apa yang diputuskan oleh Menpan RB yang tidak lagi menerima begitu ya, ataupun tidak lagi rekrutmen CPNS tahun ini, namun akan atau mungkin latarnya adalah menyusul dihapuskannya tenaga honorer ya, mengakomodir tenaga honorer yang nanti berakhir pada November 2023. Nah, untuk sekian banyak tenaga honorer yang sudah bekerja begitu ya di lingkungan pemerintah, ini akan diakomodir ataupun dilimpahkan ke P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ini. Nah, untuk itu di tahun 2022 melihat kondisi di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri juga membutuhkan karena begitu banyak tenaga kontrak atau honorer yang masih bekerja begitu ya di lingkup pemerintahan Sulawesi Selatan. Untuk itu diharapkan nanti bisa diakomodir dengan P3K. Nah, di tahun 2022 disampaikan dari awal tidak lagi menerima formasi PNS, jadi ASN yang diterima itu hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini yang akan kita perbincangkan pagi hari ini, seleksi ASN 2022 hanya untuk P3K atau ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, kita akan pertama membahas ini dengan narasumber kita Bapak Imran Jauzi. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah terhubung bersama kita pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imran Jauzi. Pagi Pak. Ya. Apa kabar pagi ini, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama saya Arfan di Pro 1 RRI Makassar. Nah, kita berbincang dulu di dialog interaktif pagi hari ini terkait seleksi ASN 2022 ini yang hanya diperuntukkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak begitu Pak. Artinya tidak ada penerimaan CPNS ataupun formasi PNS di dalamnya. Nah, bagaimana sejauh mana mungkin ya dari pihak BKD dan juga dari Menpan RB untuk seleksi ASN tahun ini yang akan diselenggarakan ini Pak? Iya, memang untuk tahun 2022 ini berdasarkan surat dari Kementerian Pan RB, penerimaan ASN kita hanya diperuntukkan bagi formasi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya untuk PNS tidak dibuka. Nah, terkait dengan kesiapan pemerintah provinsi, saya pikir tahun kemarin menjadi sebuah tahun pembelajaran bagi kita. Kenapa? Karena tahun kemarin itu kita sudah melakukan juga PNS dan juga P3K. Artinya sudah secara bersamaan kita lakukan dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Nah, kalaupun tahun ini hanya untuk P3K, saya kira pada prinsipnya kami siap untuk melaksanakan. Apalagi P3K ini adalah tentunya dilakukan secara nasional bersamaan. Nah, untuk mengakomodir nih, formasinya sudah ada bocoran nggak nih Pak? Iya, saya kira betul. Jadi sebenarnya dari tahun kemarin kita sudah mengajukan usulan formasi, namun formasinya itu kan tentunya jumlahnya
Apa yang diajukan Sudah gitu ada ya? ya. Oh, Ya. nggak ada? Kemudian pada tanggal 16 Juni kemarin ada surat dari Menpan RB itu memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan revisi kembali. Dan Hmm. jadwal revisinya ditentukan tanggalnya tanggal 4 Juli sampai tanggal 13 Juli. Dan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan surat itu untuk melakukan perubahan. Dan alhamdulillah saya kira kami sudah mengusul secara resmi formasi yang menjadi kebutuhan pemerintah provinsi untuk tahun 2022 ini. Hmm. Yaitu besarannya sekitar berapa, Pak? Ya, kalau kita melihat besarannya total keseluruhan itu pada 10.587. Dengan rincian fungsional kesehatan itu cuma 29 orang. Kemudian fungsional teknis itu 173, dan khusus untuk fungsional guru memang jumlahnya besar sekali kebutuhan kita, yaitu 10.385 orang. Artinya sebagian besar ini memang diperuntukkan untuk P3K tenaga pendidik atau guru begitu, Pak ya? Ya, saya kira begitu. Memang kita Ini dari paling banyak. dari ajuan dinas pendidikan atau memang slot ini memang sudah disimpan dari beberapa tahun kemarin? Oh tidak, jadi memang tahun kemarin itu kalau kita melihat Pak ya, tahun kemarin itu kan formasi untuk guru itu 8.351. Memang cukup besar ya? Ya, kemudian pada tahap pertama lulus 1.669, lulus pada tahap kedua 1.759 yang sekarang proses untuk penetapan NIP P3K-nya. Nah, kemudian setelah itu oleh Dinas Pendidikan menghitung kembali kebutuhan kita karena memang Permenpan RB juga itu khususnya terkait dengan kebutuhan guru itu memungkinkan untuk itu memberikan kesempatan untuk kita menghitung kembali. Nah, Dinas Pendidikan kemudian menghitung kebutuhan kita dan ternyata ada penambahan ya, dan angkanya itulah yang menjadi 10.385 tadi itu. Seperti itu. Jadi memang murni usulan mereka. Murni usulan dari kebutuhan. Ya. Ya. Nah, kalau mungkin melihat memang dari kebutuhan tadi, memang di lapangan ini ya, pelaksana khususnya dari dunia pendidikan begitu ya, tenaga guru ini memang masih cukup banyak nih tenaga honor ya, kontrak ataupun juga betul. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, sementara kan tadi merunut keputusan dari Menpan RB bahwa 2023 ini tidak ada lagi nih mengakomodir hal seperti itu. Nah, akankah mungkin nanti 2022 ini sudah finish ke situ kebutuhannya, atau memang masih cukup banyak nanti ajuan lagi untuk seleksi berikutnya, Pak? Ya, ini kan adalah usulan, Pak ya. Jadi usulan kita ke Menpan RB gitu ya. Apakah disetujui usulan itu semua atau tidak? Ya tentunya kembali kepada analisa dan kajian mereka. Namun yang paling penting sebenarnya itu adalah bahwa memang kebutuhan guru kita sangat besar sekali. Iya. Di sekolah-sekolah apalagi yang berada di daerah 3T itu, praktis itu yang berstatus ASN itu cuma satu, biasanya kepala sekolah aja. Nah, dengan adanya P3K ini ya tentunya dengan status yang sama sebagai ASN, ini kan artinya sudah pemenuhan guru kita itu sudah mulai terpenuh dengan baik. Dan memang persoalannya besaran guru ini adalah kebutuhan kita. Namun kami juga punya harapan kepada pemerintah pusat bahwa khusus untuk P3K ini ya khususnya guru ya tentunya, itu anggaran gajinya sebaiknya ditanggung oleh APBN melalui DAU dan anggaran DAU-nya diperbesar lah. Gitu. Ya. Begitu juga apa yang tadi mungkin sudah kita perbincangkan ini dengan beberapa pendengar kita, khususnya mewakili masyarakat Sulawesi Selatan, yang terkait seleksi ASN tanpa PNS tahun ini, apakah masih cukup tinggi peminatnya? Rupanya rata-rata pasti memikirkan masih cukup tinggi lah, karena rata-rata yang diakomodir memang ini adalah tenaga-tenaga pendidik yang selama ini berjuang dengan kondisi terbatas begitu ya. Dalam hal ini masih terbilang sebagai honorer begitu ya. Betul. Ini bagaimana jalan ini membuka kepada mereka untuk memperbaiki kesejahteraan, dan ada juga mungkin mengatakan bahwa ini ya baguslah karena ini lebih profesionalisme kalau P3K seperti itu. Apakah mungkin
memang yang mendaftar ini memang diakomodir oleh Dinas Pendidikan untuk diakomodir lagi oleh BKD bahwa inilah yang sudah memang selama ini honorer begitu di dunia pendidikan, Pak. Iya, pertama memang saya mengapresiasi ya semangat yang tinggi dari para guru kita yang masih tetap, guru honorer kita yang masih tetap mengajar. Ya memang P3K adalah status yang menjanjikan. Menjanjikan dalam arti apa? Ada status bahwa ini adalah pegawai pemerintah ya, dengan perjanjian kerja. Kemudian yang kedua, dari segi kesejahteraan seperti tadi dikatakan, ada peningkatan. Selama itu kalau kita menggaji mereka dengan menggunakan dana BOS gitu ya Pak ya, atau dana APBD, itu kan paling-paling mereka dapat 1,4, 1,5. Sementara kalau misalnya menggunakan P3K dengan grade 9 itu, bisa mereka mendapatkan gaji 2,9 juta. Artinya ada standarisasi ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita ingin memastikan bahwa tenaga guru itu adalah yang sekarang mengabdi. Nah, oleh di Permenpan 20 itu jelas sekali mengatur sebuah prioritas-prioritas. Kalau prioritas pertama ada 4 prioritas Pak ya. Ada prioritas pertama itu tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas yang ikut pada seleksi tahun 2021. Ada juga guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi JF tahun 2001. Ada juga guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Sementara di prioritas kedua itu adalah tenaga honorer kategori 2. Jadi selama ini kan kita sering menyebut kategori dia sudah terlupakan, kita tidak. Khusus untuk guru kita masih. Untuk di prioritas 3 ada juga guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik tapi memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Artinya dari 3 prioritas ini kita satukan, termasuk untuk prioritas 4 yang formasi umum, itulah yang membentuk tadi jumlah formasi 10.385. Artinya ini kesempatan yang besar sekali bagi guru-guru kita untuk ikut ya, untuk bergabung menjadi P3K untuk formasi 2022. Sementara untuk saat ini apa nih yang menjadi agenda dari BKD terkait seleksi ASN 2022 untuk P3K ini Pak yang sementara dilakukan? Apa mungkin kan belum ada ini Pak ya, belum ada fix tanggal seleksinya ya? Betul. Jadi kemarin itu kan oleh Kementerian Pan-RB membagi dari pendekatan rayon Pak ya. Iya. Oh pakai rayon Pak. Ya, maksudnya yang untuk updating. Iya, updating. Jadi updating data ada yang ada di awal Juni, pertengahan Juni, akhir Juni. Untuk Sulawesi Selatan dan khususnya dengan kabupaten kotanya itu dapat 4 Juli sampai 13 Juli dan ini sudah selesai kita melakukan semua. Nah, artinya usulan ini sudah masuk semua sesuai dengan jumlah yang kami sebutkan tadi. Kita sekarang menunggu dari Menpan RB ketika sudah close, sudah ditutup, mereka tentunya akan menghitung dengan baik kebutuhan. Setelah itu menyampaikan kepada kami berapa formasi yang disetujui. Untuk selanjutnya tentunya kami bisa menunggu jadwal pelaksanaan tesnya untuk 2022. Untuk di BKD sendiri kita masih punya tugas tersisa, yaitu menyelesaikan khusus untuk guru yang lulus kemarin di tahap kedua yang jumlahnya 1.759 orang itu. Ini sekarang kami sementara proses kirim ke BKN untuk penerbitan NIP-nya, NIP P3K. Nah ini kan tugas-tugas teman-teman di BKD sekarang menyelesaikan sambil mempersiapkan untuk ujian untuk formasi 2022. Iya. Apakah ada perbedaan nanti nih seleksinya 2021 dengan 2022 ini Pak? Kami belum mendapatkan gambaran. Itu kan biasanya nanti di Juknis Pak ya, ada di petunjuk teknis pelaksanaannya. Dan kalau kita mengacu kepada yang tahun kemarin ya, saya kira sudah bagus kok tahun kemarin untuk guru-guru itu. Ya sisa bagaimana memastikan lagi tidak ada kecurangan seperti ada di beberapa titik-titik lokasi penerimaan CPNS kemarin Pak ya. Nah, itu saja. Kalau dari segi teknis pelaksananya saya kira sudah cukup bagus Pak pelaksanaannya. Nah untuk mengantisipasi kalau tadi ada kecurangan-kecurangan mungkin yang didapatkan tahun lalu ya. Apa nih yang tindakan kan, dari BKD nih yang bisa dilakukan? Saya kira ada protap Pak. Ada SOP ya, protapnya bagaimana mengatasi kecurangan kemarin ya. Meskipun kita agak ada di beberapa titik lokasi bobol ya. Tapi saya kira BKN ya yang sebagai pelaksana ini tentunya sudah akan semakin lebih berhati-hati ya
semakin waspada untuk mengeliminasi kemungkinan kecurangan. Kemarin kita sudah lakukan dengan face recognition, deteksi wajah, kita anggap sudah cukup, ternyata Masih bisa. kecurangannya menggunakan teknologi lebih tinggi lagi, Pak. Seperti itu. Baik. Jadi kurang lebih nih untuk Anda persiapan-persiapan yang pengen ataupun mungkin saat ini tengah mengikuti seleksi ASN untuk P3K ini mungkin tidak perlu takut begitu ya Pak ya. Iyalah. Ini cukup mudah untuk Anda atau mungkin sudah diakomodir nih oleh dinas-dinas. Seperti apa nih apa namanya jaringan dari dinas pendidikan kota ataupun juga provinsi ya yang mengajukan tadi ini sejauh mana hasilnya gitu ya dari apa yang diupayakan bersama BKN ini apakah memang semuanya nih dari pengajuan tadi memang langsung seperti itu atau memang dari awal ini jauh lebih banyak mungkin ya dari 10.000 lebih lah dibanding yang fix tadi ini yang diajukan Pak kebutuhannya? Ya, kalau saya melihat kriteria yang ada, termasuk jumlah yang sudah lulus kemarin, tahap 1, tahap 2, kemudian kami melihat data jumlah non-ASN, khususnya guru yang menjadi beban APBD kita, termasuk beban BOS, saya kira jumlahnya sudah maksimal. Artinya tidak ada lagi yang kita tidak akomodir gitu Pak ya. Sisa bagaimana mereka itu ya mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa lulus Pak. Dan menggunakan kesempatan ini ya. Ini kan memiliki standar, betul. Jadi tidak serta-merta semua harus dinyatakan lulus, tidak. Meskipun ada beberapa hal-hal tertentu yang diberikan afirmasi, tapi P3K ini memiliki standar kualitas juga. Dan inilah saya kira bagian penting daripada kenapa kita melakukan seleksi, yaitu kita ingin menentukan standar kualitas seorang guru, ya, baik dia itu PNS maupun P3K, seperti itu. Baik, mungkin kalau di kesempatan pagi hari ini ya, untuk menjelaskan juga nih kepada masyarakat ya Pak, bahwa memang mengapa diajukan ini P3K saja, tidak ada PNS atau mungkin posisi CPNS tahun ini, menyusul apa ya, tadi keputusan dari Menpan RB sendiri yang tidak mengakomodir lagi nanti 2023 untuk tenaga honorer. Sehingga mungkin banyak yang tadinya mungkin yang umum begitu ya, tidak tertarik begitu untuk seleksi ini karena ini memang diakomodasi untuk tenaga pendidik dan juga kesehatan tadi khusus untuk P3K sendiri. Apakah ini nanti 2022 berjalan, 2023 juga masih untuk P3K? Ya, saya melihat begini Pak, penjelasan dari Kepala BKN, Pak Bima Arya kemarin, memang arah ASN di Indonesia ini akan mulai secara bertahap itu akan bergeser. Kalau melihat ya acuan di negara-negara maju ya, di negara-negara luar kita, tetangga kita, Australia, Singapura, memang itu mereka lebih banyak tenaga P3K-nya daripada ASN-nya, ya. Bahkan jumlah ASN-nya cuma 20%. Nah, kenapa? Sebenarnya P3K juga itu memiliki hak-hak yang hampir sama kecuali yang pensiun dengan ASN kita. Dan yang lebih menarik lagi tentunya dengan ada evaluasi setiap tahun, ini memancing kinerja daripada setiap ASN, khususnya P3K, untuk bisa menunjukkan kinerja yang baik sehingga dapat diperpanjang lagi setiap tahun, begitu ya. Dan sebenarnya khususnya masalah guru, persoalan P3K ini jawaban dari adanya penumpukan guru-guru kita di perkotaan, Pak. Nah, kalau P3K ini ketika dia dikontrak di lokasi tertentu, dia nggak boleh pindah. Dia akan harus selesaikan dulu kontraknya di situ. Karena kalau ketika dia minta pindah ke kota misalnya, itu otomatis sama dengan mengundurkan diri. Nah, inilah yang persoalan yang terjadi, Pak. Hampir semua para bupati kami sering mengeluh, sering menyampaikan kepada BKD bagaimana mereka susahnya untuk mengatasi ya permintaan guru yang baru 2 tahun mengabdi sudah langsung pindah kembali ke kota. Ini persoalan, Pak. Akhirnya kita melihat
tadi yang Bapak katakan tadi bahwa di daerah tertentu gurunya cuma ASN-nya cuma satu, yang lainnya honorer, karena seperti itu. Jadi untuk melihat kondisi di lapangan dengan sistem profesinya yang lebih profesional nanti dalam bekerja juga, mungkin ini format P3K lebih cocok begitu ya, dan Saya kira aman khususnya di Sulawesi Selatan Sulawesi ini, Selatan. yang mana lokasi kita ada yang kota, ada yang gunung, ada yang pulau, gitu ya. Nah ini solusi yang paling bagus. Baik, mungkin di statement terakhir mungkin Pak, kepada masyarakat ataupun juga tenaga pendidik di luar sana yang mungkin mengikuti proses seleksi ini untuk P3K. Ada yang ingin disampaikan kepada mereka nih Pak, ataupun juga masyarakat terkait seleksi. Mohon maaf mungkin tidak ada PNS, CPNS tahun ini. Silakan Iya Pak, saya pikir bahwa kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik Pak. Jadi bukan hanya guru Pak ya. Fungsional teknis kita juga banyak Pak yang kita butuhkan. Ada 173, kita butuh Pranata Humas, jumlah 9 orang. Masih ada kita butuh arsiparis ya. Kita butuh juga pelatih olahraga, asisten pelatih olahraga itu jumlahnya 38. Kita butuh tentang perancangan perundang-undangan, kita butuh penyuluh pertanian, pengendali organisme pengganggu tanaman yang jumlahnya 69. Saya kira ini adalah kesempatan bagi masyarakat kita, adik-adik kita, anak-anak kita untuk masuk menjadi ASN melalui jalur P3K. Dan khusus untuk guru, saya kira pilihannya cuma satu, persiapkan diri dengan baik sehingga bisa lolos pada tes berikutnya ya. Bahwa memang seperti ini ya, pengabdian kita itu harus kita kawal dengan baik, dan saya kira ini adalah peluang yang luar biasa untuk ada peningkatan kesejahteraan, ada kepastian status. Jadi sekali lagi ini adalah peluang yang baik untuk kita manfaatkan. Baik, dimanfaatkan ya. Oke. Ya, tapi betul, Pak. Tunggu update-nya tanggal ininya seleksinya Pak ya. Ya, saya kira diikuti aja media-media. Medianya. Media online, kemudian ikuti lagi media-media cetak, termasuk tentunya website dari BKD sendiri yang selalu update untuk menyampaikan informasi ini. Baik, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini Pak Imran Jauzi, Pelaksana Tugas Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi bermanfaat dan penyemangat bagi calon-calon ya guru P3K kita, supaya tidak kendor semangatnya begitu untuk memberikan yang terbaik bagi. Terima kasih Pak Imran Jauzi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan singkat kita di sela-sela kesibukan Pak Imran Jauzi ya, PLT Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, terkait seleksi ASN tahun 2022 ini yang hanya diperuntukkan memang untuk P3. Karena kita akan lanjut nanti perbincangan kita, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dengan dirimu kini ku bahagia, tak henti kau berbagi canda tawa, hilangkan gairah lelah hatiku. Hadirmu mengubah arti hidupku. Jadilah aku tawanan cintamu, serahkan seluruhnya untukmu. Ku penuhi semua yang kau inginkan, tiada yang penting selain dirimu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sejuk kasihmu sampai ke tulangku,
detak jantungku kan berhenti. Senyum manismu sinari hatiku, tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu, ku tinggalkan aku, ku tinggalkan aku. Wow. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu, ku tinggalkan aku, ku tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu, ku tinggalkan aku, ku tinggalkan aku. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Kamu benar-benar mau berangkat, Nduk? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti? Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban. Terus nanti hidup di sana bagaimana? Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Sekian lama ku menunggu, sekian waktu berlalu, ku tahu semua pasti kembali. Tiada pernah ku sesali dan tiada pernah ku ragu. Ku tahu semua pasti kembali di dalam hidupku lagi. Selamat datang cinta di tempatmu yang terindah. Seharusnya kau berada selamanya di dunia, selamanya di dunia. Sekian lama ku menunggu, sekian waktu berlalu, ku tahu semua pasti kembali. Tiada pernah ku sesali dan tiada pernah ku ragu. Ku tahu semua pasti kembali di dalam hidupku lagi. Selamat datang cinta di tempatmu yang terindah. Seharusnya kau berada selamanya di dunia, selamanya di dunia. Selamat datang cinta di tempatmu yang terindah. Seharusnya kau berada selamanya di dunia, selamanya di dunia. Selamat datang cinta di tempatmu menghabiskan seluruh sisa hidupku, selamanya di dunia, selamanya di dunia. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih lanjut bersama di 94,4 FM
Pro 1 RRI Makassar khususnya dalam rangkaian Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Selasa 19 Juli 2022. Kita masih membahas terkait atau berbincang terkait seleksi ASN 2022 untuk P3K di kesempatan pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah mendapatkan informasi atau berbincang beberapa menit bersama Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Imran Jauzi ya terkait ketersediaan slot atau P3K ini memang lebih dikhususkan tahun ini dan sesuai dengan petunjuk Menpan RB ya. Nah, kali ini kita akan mencoba berbincang bersama dengan pengamat pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Makassar yaitu Bapak Dr. Andi Lukman Irwan MSI ya yang akan bersama kita di mana kita akan perbincangkan begitu ya terkait P3K ya atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ini. Saya sudah terhubung bersama narasumber kita Bapak Dr. Andi Lukman Irwan MSI, pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Dr. Andi Lukman Irwan MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya. Untuk pemirsa RRI. Bersama saya Arfan di pagi hari ini ya, kita akan coba nih berbincang dengan Pak Andi Lukman Irwan ini terkait seleksi ASN di tahun 2022 ini diprioritaskan untuk P3K saja nih Pak ya. Nah, mungkin ini merunut lagi nih dari awal memang seperti halnya yang sudah diputuskan oleh Menpan RB bahwa 2023 tenaga honorer ini bakal dihapus ya, yang akan diakomodir hanya tenaga P3K dengan perjanjian kontrak, maksudnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah ini ibarat harus mengalihkan begitu ya langsung beberapa ribuan bahkan jutaan mungkin tenaga honor yang selama ini bergantung pendapatannya baik di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya atau berbagai sektor. Nah, kalau Anda melihat apakah ini memang opsi jalan yang terbaik begitu untuk para tenaga honorer selama ini dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ini, Pak? Ya, yang pertama kan dalam undang-undang ASN kita sudah tidak kemudian diakui lagi adanya tenaga honorer ini. Artinya tenaga honorer ini bukan menjadi satu konteks ASN dalam secara kelembagaan di tingkat nasional. Ini hanya menjadi ruang lingkup kebijakan yang sifatnya sangat sempit di tingkat perangkat-perangkat daerah, di tingkat pemerintahan. Nah, artinya bahwa kemudian ketika semua honorer dialihkan untuk menjadi P3K, ini sebenarnya kemudian menjadi bentuk perlindungan dari pemerintah kepada para tenaga-tenaga honor kita yang sudah sekian lama mengabdi, sudah sekian lama kemudian bekerja di unit kerja perangkat daerah di satuan pemerintah daerah. Artinya hak-hak dan apa yang bisa didapatkan dan bagaimana pemenuhan kewajiban itu lebih terjamin, sehingga kemudian dengan pengalihan menjadi P3K ini ada hak-hak tambahan yang akan didapatkan oleh tenaga honorer dibanding kemudian dengan kedudukannya selama ini sebagai honorer yang mungkin dari sisi pendapatan, dari sisi kemudian hak-hak jaminan lainnya itu tidak terlalu kemudian terjamin karena masing-masing disesuaikan dengan kemampuan keuangan daripada perangkat daerah itu. Jadi ada ya. kondisi keuangan dari daerah juga nih ya? Iya, ada pertambahan nilai pendapatan, ada hak-hak jaminan terkait kesehatan yang sifatnya lebih terlindungi dan lebih kemudian bisa didapatkan
oleh para tenaga-tenaga honorer ini ketika kemudian dialihkan menjadi P3K. Artinya dengan P3K maka standarisasi pembiayaan dan penggajian itu kan kemudian diatur secara nasional, tidak lagi kemudian menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Baik. Ya. Ya, ini juga mungkin adalah mungkin apa yang dicanangkan memang ya terkait penataan SDM aparatur negara ya. Cita-cita reformasi birokrasi gitu ya. Salah satunya bermuara pada upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, memang sih kalau melihat juga banyak tadi sudah pendengar kita yang berkomentar bahwa perekrutan untuk P3K itu kan memang sesuai dengan porsi atau mungkin profesional secara profesional begitu ya. Artinya ada akan mudah untuk mengoreksi, akan mudah untuk menilai hasil kinerja dan sebagainya yang selama ini mungkin tidak berjalan efektif dengan ASN dalam hal ini PNS mungkin yang lebih banyak begitu ya. Nah, apakah ini memang langkah yang tepat untuk pemerintah lakukan, Pak, di kondisi saat ini? Iya, artinya sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme ASN tadi, untuk mewujudkan kemudian bagaimana pelayanan kepada publik itu jauh lebih berkualitas, jauh lebih profesional, maka memang dituntut sumber daya, dituntut kemudian aparatur sipil yang memiliki kemampuan kecakapan dan integritas untuk mewujudkan visi daripada reformasi di birokrasi itu. Nah, dalam konteks ini itu menjadi bagian penting unsur bagaimana tata kelola SDM yang ada di dalam lingkungan pemerintahan itu. Nah, ketika SDM ini kemudian terjamin hak-hak pendapatannya, terjamin kemudian hak-hak yang terkait dengan jaminan-jaminan hidupnya, maka artinya ASN itu akan diharapkan lebih fokus, lebih mampu untuk kemudian mengkreasi kerja-kerja yang inovatif, yang profesional, yang berintegritas, ya, untuk betul-betul mewujudkan service excellent, service prima, service excellent kepada masyarakat, supaya kemudian tingkat kepuasan masyarakat kepada pelayanan publik itu akan semakin naik. Nah, cuman yang harus sekarang artinya bagaimana pemerintah pusat juga menjamin bahwa setiap daerah punya kemampuan untuk membiayai P3K ini. Apalagi kalau kemudian beban pembiayaan P3K ini itu kemudian diberikan kepada daerah untuk diambil dari dana DAU-nya. Nah, daerah kan pasti akan berpikir bahwa bagaimana kemudian dengan DAU yang selama ini juga pemerintah di tingkat kabupaten kota misalnya kelabakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang ada beban tambahan untuk kemudian merekrut P3K dari kelompok honorer. Nah, yang pemerintah pusat harus lakukan sharing pembiayaan dengan pemerintah daerah. Artinya komponen pembiayaan P3K ini jangan kemudian semuanya murni 100% dibebankan kepada DAU yang diberikan oleh pusat ke daerah, karena ketika ketika daerah kemudian diwajibkan mengambil DAU untuk membayar P3K, maka daerah pasti ada banyak yang kemudian ogah-ogahan untuk merekrut P3K, karena beban DAU itu kan semakin berkurang jadinya nanti. Iya. Jadi artinya sebagian besar juga ini yang didorong oleh pemerintah untuk di P3K kan, bahwa ada juga nih beban yang akan diberikan kepada pemerintah daerah begitu, Pak? Iya, artinya itu menjadi beban tambahan bagi beban tambahan daerah, juga ya. Berarti agak serupa mirip 11-12 dengan pengangkatan tenaga honorer sebelumnya berarti ya, Pak ya? Kalau tenaga honorer itu kan disesuaikan dengan kemampuan perangkat daerah, Pak. Sementara ini harus klop gitu ya? Kemampuan OPD-nya, iya. Ya, jadi selama ini beban kalau kemudian OPD itu perangkat daerah itu dinas itu punya anggaran yang cukup, lebih, maka bisa menyesuaikan dengan menjadi honorer. Kalau honorer itu kan kemudian tidak ada standarisasi penggajian. Iya.
Tidak ada standarisasi Suka dan rela, Pak. berapa hak pendapatan. Namanya Suka dan rela. Nah sekarang kalau P3K ada standar pembiayaan, ada standar penggajian. Nah ini menjadi beban tambahan ketika daerah. Berarti misalnya perlu dipikirkan lagi nih, ya, ketersediaan Nah, anggaran dari makanya pemerintah daerah ini. banyak daerah sekarang ogah-ogahan untuk melakukan rekrutmen P3K karena yang kemudian digunakan untuk membiayai penggajian apa dan sebagainya itu diambilkan dari dana DAU. Memang pemerintah pusat pernah memberikan statement bahwa akan dibayar dari APBN, tapi ternyata itu dialokasikan ke DAU. Nah, masalahnya sekarang daerah misalnya sudah punya proyeksi untuk DAU pembangunan infrastruktur strategis mana yang ingin dikerjakan. Nah, ketika ini ada lagi beban P3K, maka pasti akan menggerogoti dana DAU-nya daerah. Nah, ini saya kira yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat, bagaimana memformulasikan supaya kemudian dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembiayaan P3K ke daerah ini, maka kemudian besaran DAU juga itu harus menjadi lebih besar dan 2 kali lipat supaya kemudian daerah merasa tetap punya tanggung jawab untuk bagaimana pengalihan tenaga honorer ini menjadi P3K. Begitu. Berarti ada perubahan juga dari DAU yang harus seiring dengan kebijakan P3K ini, begitu Pak ya. Karena memang ada beberapa informasi di beberapa daerah di Indonesia ini yang sudah menerapkan P3K ini juga masih bingung dengan pembiayaan gaji para P3K-nya daerah tersebut. Ya, saya kira itu yang pemerintah daerah pusat harus pikirkan. Bagaimana kemudian beban pembiayaan ini ada sharing pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kalau kemudian full pemerintah daerah dibebankan dari DAU-nya, ya pasti pemerintah daerah ogah-ogahan juga mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Ya. Baik. Oke. Nah, kalau melihat ya itu mungkin dari sisi yang harus dipikirkan lagi nih oleh pemerintah daerah dan juga pusat terkait dana alokasi khusus dana alokasinya ya untuk P3K di Pemda ini. Oke, di kesempatan ini juga mungkin terkait P3K ini tentunya ada juga tadi Pak Imran Jauzi juga tadi mengatakan bahwa P3K ya khususnya ini bagi tenaga pendidik ini sangat penting di mana melihat kemarin mungkin ada proses-proses misalnya tenaga honorer tenaga pendidik yang ada di kawasan 3T nih Pak. Nah, dengan adanya penerimaan untuk tenaga pendidik di P3K tahun ini paling tidak ini membantu para tenaga pendidik honorer yang ada di 3T nih. Nah, gimana nih menurut Pak Andi Lukman nih? Apakah ini solusi untuk mereka nih? Iya, artinya memang P3K ini diharapkan dengan standarisasi pembiayaan yang sudah jelas, dengan pendapatan yang sudah ini bisa kemudian meng-create kemudian proses-proses pelayanan pemerintahan itu. Kinerja pemerintahan akan lebih berjalan secara baik. Bagaimana kemudian ini bisa berjalan secara lebih profesional dengan hadirnya P3K ini. Iya. Okay. Kalau untuk tenaga-tenaga yang ada di daerah di 3T ini Pak, yang di tempat terpencil ini kan kondisinya seperti itu. Oke, terputus. Baik. Kita mungkin akan coba ya terhubung kembali dengan Pak Andi Lukman Irwan MSI mungkin di sela-sela kegiatan beliau nih ya pagi hari ini. Ya, kita akan coba kalaupun mungkin nanti kita akan upayakan lagi gitu ya. Nah, dari penjelasan tadi dikatakan Pak Imran juga ada Pak Andi Lukman ya mengatakan kalau ini adalah solusi tapi ada juga nih hal-hal yang harus difikirkan ke depannya, jangan sampai gerbong P3K ini diakomodir secara besar namun timbul lagi masalah pendanaannya karena sebagian besar nanti ini akan dibebankan juga nih kepada pemerintah daerah terkait penggajian ya para P3K ini. Nah, kalaupun mungkin tenaga honorer kemarin yang seberapa ini sudah mencarikan pos-posnya juga, tapi bagaimana dengan P3K ini kalau tidak ada DAU-nya yang dari pusat juga tidak bertambah, maka terkendala juga nih. Baik, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya Anda masih bersama kami
Kita masih coba terhubung kembali dengan Bapak Dr. Andi Lukman Irwan MSI, pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar. Iya, di kesempatan ya. Lanjut di kesempatan pagi ini sudah terhubung tampaknya. Ya, melanjutkan kebersamaan kita Pak Andi Lukman. Maaf terputus tadi ya. Iya, oke. Iya. Mungkin. Iya, mohon Ya, maaf, ya, terputus. ya. Baik, tadi 5 menit lagi kebersamaan kita. Mungkin tadi yang saya pertanyakan terakhir adalah kalau dari Pak Imran Jauzi tadi dari Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan juga mengatakan ini solusi yang cukup baik juga untuk tenaga-tenaga honorer khususnya bertugas di daerah 3T nih Pak. Dengan perjanjian kerja ini ada harapan pendapatan maupun juga masa kerja dan juga profesionalisme mereka untuk tetap berada di tempat tugas itu jauh lebih terkontrol. Gimana kalau menurut Anda Pak Andi Lukman? Ya pasti kan kemudian dengan beban pendapatan yang diberikan kepada para P3K ini, maka ada standarisasi kinerja yang sudah harus kemudian dipenuhi. Ada beban kinerja yang kemudian menjadi standar kinerja para ASN ini untuk bekerja dengan gaji yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, sekiranya kemudian ini sudah berjalan dengan baik, standarisasi pembiayaan itu kemudian sudah ada, maka kemudian mau tidak mau para tenaga honor yang menjadi P3K ini harus memenuhi kualifikasi standar beban kinerja yang dibebankan kepadanya. Apalagi kalau dalam konsep pemerintahan kita itu SKP sistem standar kinerja pemerintahan itu kemudian sudah ditetapkan di masing-masing level individu. Masing-masing level individu ada kemudian SKP yang harus dikerjakan. Nah, ini pasti akan menjadi indikator-indikator capaian yang wajib dia penuhi untuk mendapatkan mendapatkan kemudian gaji atau mendapatkan kemudian tunjangan kinerja. Nah, saya kira ini artinya lebih besar tuntutan, lebih besar kemudian beban yang harus dikerjakan, sehingga ketika dia tidak memenuhi beban kinerja itu pasti dari sisi tunjangan atau dari sisi penggajian yang akan didapatkan juga tidak bisa mencapai batas maksimum. Nah, ketika dia ingin mencapai batas maksimum tunjangan kinerjanya, pasti dia akan berupaya memenuhi beban kinerja yang diberikan, yang dibebankan kepada dia. Nah, ini kalau tenaga honorer kan tidak ada SKP dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi akan mudah menerapkan reward and punishment-nya seperti itu ya Pak ya? Iya, karena mereka sudah terikat dengan lebih aturan, terukur, mereka sudah terikat dengan beban kinerja, sudah terikat dengan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja dalam pemerintahan itu sampai pada level individu nantinya. Masing-masing individu ASN ini punya perjanjian kinerja dengan atasan yang ada di atasnya. Apa kinerja yang harus dia capai dalam rentang waktu tertentu. Ya, itu yang didorong untuk tenaga yang menciptakan ini ya. Baik, untuk statement terakhir mungkin di sela aktivitas kesibukannya nih Pak Andi Lukman ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, seleksi ASN 2022 hanya untuk P3K ini, mungkin kepada seluruh masyarakat di luar sana ataupun mungkin calon-calon P3K yang mengikuti seleksi tahun ini, seperti apa nih pesan dari Pak Andi Lukman? Iya, artinya para pencari kerja yang kemudian menjadi luaran-luaran perguruan tinggi dan sebagainya punya orientasi untuk mengabdi di lingkungan pemerintahan, bagaimana kemudian menyiapkan diri untuk kemudian masuk pada formasi P3K dulu untuk nanti menjadi proses untuk rekrutmen menjadi ASN. Artinya rekrutmen ASN ini ke depan akan lebih profesional ketika proses pematangan ada di P3K. Akan ada prakondisi sebelum kemudian dia masuk ke lingkungan ASN. Nah, artinya ke depannya kan kemudian proses rekrutmen itu akan lebih difokuskan ke P3K-nya. Nah, untuk ASN difokuskan dari unsur P3K. Nah, ini kan semacam penjenjangan karir begitu. Ya, ini adalah proses begitu ya. Dan silakan kalau memang Anda ingin terjun di dunia pendidikan dan sebagainya, ini ada peluang ya, walaupun untuk P3K ataupun mencari pengalaman juga. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya Pak Dr. Andi Lukman Irwan MSI, pengamat pemerintahan kita dari Universitas Hasanuddin Makassar. Mudah-mudahan lancar nih kegiatannya, aktivitasnya hari ini Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian perbincangan kita ataupun juga masukan-masukan ya pandangan dari Pak Dr. Andi Lukman Irwan MSI pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar bersama kita di dialog interaktif lintas Makassar pagi. Seleksi ASN 2022 hanya P3K. Mau tidak mau ya seperti itu keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah bahwa tidak ada lagi pengakuan terhadap pegawai-pegawai honorer sampai 2023. Nah, otomatis tempat yang disediakan atau yang diakui oleh pemerintah hanya PNS dan juga P3K yang ada. Nah, untuk itu kesempatan dibuka memang ini untuk mengakomodir dan juga memperbaiki manajemen ya SDM yang seperti saya informasikan tadi bahwa apa yang ditujukan ini adalah jalan tengah bagaimana mengakomodir para tenaga honorer ini agar bisa tetap lanjut begitu ya untuk di berbagai bidang khususnya di pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi yang tadinya mungkin mendapatkan gaji ataupun bekerja secara profesional namun pengalokasian dana untuk gajinya sendiri ini akan semakin sulit ya. Jadinya juga ada beberapa hal tadi yang terungkap bahwa bagaimana nanti P3K ini tidak hanya diakomodir oleh pemerintah diberikan kesempatan namun bagaimana juga dengan jaminan ya gaji atau pendapatan para P3K ini yang dibebankan juga nih kepada daerah nantinya tidak bermasalah. Namun apapun itu kita syukuri ya bekerja adalah ibadah juga nih ya tetap semangat untuk Anda semua dimanapun berada beraktivitas ya. Dan selamat juga menjalani seleksi deh untuk yang semuanya yang lagi ikut atau mempersiapkan mengikuti seleksi ASN 2022 ini khususnya para guru-guru pendidik nih untuk menjadi tenaga profesional di bidangnya masing-masing. Akhirnya saya harus akhiri dialog interaktif kita di Lintas Makassar Pagi edisi Selasa 19 Juli 2022 ini. Saya Arfan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan topik-topik yang lainnya di Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi.